Aku suka dinorin ke satu tempat duduk, ke satu tempat sini aku membuat video tutorial, acara kelapa sistem informasi lingkungan. Pertama buka aplikasi, kedua project, terus layout manager, terus create, terus kita kasih nama layout acara 8. Setelah itu kita pencet OK. Kalau udah kita gedein, terus kita ke kanan, pack properties, ini kita ganti A3. Terus kita ke geodes, ini horizontalnya kita kasih 10, vertikalnya kita kasih 30. Terus ini ngelakuin hal yang sama, aku jeda biar cepet. Kalau misalnya udah tampilan kayak gini, kita bisa ke add file, add shift, terus add rectangle, kita bikin garis kayak gini. Garisnya tuh buat di dalam. Bentar. Nah, jadi kayak gini. Jadi tadi ada kekurangan, terus add shift, add rectangle, kita bikin garis di luar. Terus kita lakuinnya sama. Add rectangle di sini juga. Aduh, kita pasin. Kalau udah bisa kita klik kanan ke item properties, style, item properties, style, terus simple style, ini kita ganti 0,5. Kalau udah kita pilih ke sini lagi, style, simple style, ini kita ganti lagi 0,5, ini juga style, simple style 0,5. Nah, kalau udah kayak gini kita kunci biar nggak kegeser. Kalau udah kita ke ini, ke add a new map to layout, itulah pokoknya kita masukin petanya yang mau kita gunakan. Nah, kalau udah kita ini kita ganti UTM-nya sesuai, terus ini kita pakai skala 1/60.000. Ini kalau udah ini bisa kita geser pakai ini petanya, pasin di tengah. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke grid. Oh, ini dulu, ini tadi kita pakai X-nya 3500. Setelah itu, ini ternyata lupa aku nggak diapa-apain, kita ke grid, ini plus, terus grid ini, terus modifikasi grid. Ini kita pakai 3, ini core cross, ininya kita atur dulu sesuai dengan UTM-nya 84, UTM Zen 48S, terus oke. Ini kita ganti 3500. Ini juga 3500. Terus kalau udah gini, dan setelah kita pencet simple line, ini colornya kita ganti warna merah. Terus kalau udah ini kita close dulu, kita ke bawah. Ada namanya draw koordinat ini, terus kita centang. Terus desimal ini kita ganti desimal with shuffle. Ini horizontalnya vertical ini ascending, ini juga right-nya horizontalnya vertical ascending. Terus di bawah sendiri kita ganti fontnya. Fontnya kita ganti Times New Roman. Bentar. Times New Roman bold ukurannya itu 10. Oke. Terus di bawah sendiri koordinat precisionnya 0. Nah, udah kan? Karena ini kan kayak nggak apa aneh gitu kan? Ini kita bisa keluar dulu. Terus kita ke frame. Nah, frame-nya ini kita centang gini. Nah, nanti kan nggak ada kan tipis-tipisnya. Jadi ini bisa kita kurangin aja kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa masukin logo UPN-nya ya. Jadi ada di sini yang add Jupyter to the layout. Terus kita tarik kayak gini. Terus kita ke image source ini pilih yang titik 3. Terus kita pencet logo UPN open. Nah, kita sesuaiin aja, kita kecilin aja kita biar nanti itu muat. Kalau udah kita ke yang di bawahnya add a new label to the layout. Kita pencet terus kita buat sini misalnya kayak gini. Nah, pas-pasin aja. Terus kita tulis di sini jurusan. Aku jeda aja biar cepet. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa ke fontnya kita ubah dulu. Ke font ini kita ganti Times New Roman. Times New Roman ini tetap regular, fontnya 12. Terus kita oke. Terus ini kita ke bagian bawah sendiri. Ini kita ganti center, terus middle. Terus kalau udah kita bakal bikin garis apa ya? Garis pembatas gitu. Ntar aku pasin dulu. Nah, cara buat garis pembatas ini kita tarik kayak gini.
Nah, kalau udah kita ke yang ini apa nih? Add node item, terus polyline, terus kita tarik lurus, terus kita query, terus klik kanan, terus nah kalau udah gini, kalau udah kita ke teks lagi, teks, terus kita taruh di sini, kita akan membuat jurusan peta penggunaan lahan. Kalau udah peta penggunaan lahan, ini kita akan ngubah fontnya kayak tadi. Ini Times New Roman. Mana sih Times New Roman bold, terus ukurannya 14, terus kita oke. Nah, ini kan gak ke tengah, terus ke bawah, kita ke center middle lagi. Nah, kalau udah kita pas-pasin aja, aku jadi biar cepet. Ini sama ya, kita tarik garis kayak gini lagi, terus diklik kiri, terus udah. Bentar, klik kiri. Oh enggak, ini mana? Yang add polyline, terus ini sama ya kayak tadi caranya. Klik kiri, klik kanan, udah. Terus kita ke teks lagi. Kita akan buat namanya. Bentar, provinsi apa? Jawa Barat, terus hmm. Kalau udah salah tadi kan aturnya nggak usah di itu dulu. Terus kita kasih ini garis polyline, terus kita garis ini lurus. Klik kiri, klik kanan. Nah, kalau udah kayak gini, setelah itu kita nambahin arah mata angin, itu add a new north along the layout. Kita tambahin di sini. Ini ukurannya kita sesuaiin dulu. Bentar. Ukurannya disesuaiin dan dipasin, aku post dulu. Kalau udah kita nambahin teksnya ini, terus kita tambahin huruf U aja di atas ini. O, terus kita rubah Times New Roman. ST, ST. Times New Roman bold 10. Oke. Ini terus kita pas-pasin ya. Kita pas-pasin sama arah logo mata anginnya. Nah, kalau udah kita ke teks lagi. Kita buat skala 1 banding ini di bawah arah mata anginnya. Skala 1 banding 60.000. Terus fontnya ini kita ubah Times New Roman. Reguler 12. Oke. Terus kita pasin di tengah. Nah, kalau udah, ntar aku pasin. Nah, setelah itu kita ke add a new skill boot. Add a new skill boot. The layout itu buat masukin skala batang. Kalau udah, bentar. Nah, jadi kita ke skala batang ini, terus kita kayak gini, ini kita tarik, terus ke item properties, kita pakai 2, karena kalau misalnya sesuai dengan skalanya itu kayaknya nggak bisa deh. Susah, aku nggak paham, terajak PC. Ini total lift, ini kita ganti 5, terus kita enter, terus ini kita rapiin aja bentar, tidak. Nah, setelah itu kita scroll sampai ke display, terus di display kita buka, terus label marginnya kita ganti, kita rubah jadi 1. Setelah itu kita ke font and colors, terus fontnya ini kita rubah jadi bentar. Ini fontnya kita rubah jadi Times New Roman. Ini tetap kristalnya regular, size-nya 12. Kemudian setelah itu kita buat garis lagi di sini.
Caranya sama ya. Terus ini, terus polyline. Klik kiri, klik kanan. Sekarang kita buat yang disusun olehnya. Kita ke teks, terus garis gini, terus kita kasih nama disusun oleh (2) nama. Terus kita ganti fontnya ini jadi 12. Times New Roman. Times New Roman bold, fontnya 12. Terus kita oke. Terus ini kita di tengah. Nah, selanjutnya kita bisa buat teks lagi. Bentar. Aku jeda dulu. Nah, selanjutnya kita buat nama kan namanya Salarian Naura. Enter. Bentar. Enter nih 1422044. Terus garis miring garis miring plug 8. Nah, ini nggak di bold ya, jadi ke font Times New Roman nggak di bold, reguler, terus sama-sama 12. Oke. Kita pasin lagi, aku jeda biar cepet. Nah, kalau udah buat garis pembatas kayak gini, kita ke ini di atasnya skala batu apa sih namanya, add a new legend to the layout, terus kita klik, terus kita bikin kotakan kayak gini. Nah, setelah itu kalau udah di detailnya ini kita kasih nama keterangan kapital semua, (2), terus yang di bawah auto update-nya ini bisa kita hilangin centangnya. Setelah itu, nah kalau udah kayak gini, aku klik di kelipetnya ini, klik kanan, terus bentar, sabar. Kalau udah kayak gini, di kelipetnya ini kita klik kanan, terus di hide, terus sungainya kayak gitu, titiknya juga di hide, terus garis, sungai di hide, terus sungai jalan di hide, terus batas admin di hide juga. Nah, kalau misalnya udah, ini ntar bakal dirapin lagi, jadi aku bakal pause bentar. Nah, jadi itu aku bakal hapuskan cara hapusnya. Kecuali yang satu ini kita hapus, kita klik, terus kita pencet tanda minus ini bakal hilang. Nah, kayak gitu ya. Jadi, lakukan yang sama secara berulang. Jadi, kayak gitu cara ngerapinnya. Nah, ini kan aturan kontur kan. Cara ngerubahnya itu kita klik 2 kali di sini. Nah, kita kasih nama aja, kita hapus ini jadi kontur. Kalau udah kita pencet oke. Nah, setelah itu, nah aturan kan kontur ini terletak di bawah di habis jalan. Caranya itu kita klik di kelipetnya ini, terus klik kiri, terus kita turunin sampai habis jalan. Kelewatan. Nah, kan udah. Terus kalau udah jalannya ini kita naikin ke atas semua. Salah. Nah, kalau udah kayak gini, nah setelah itu kita masuk ke font, terus title font. Nah, ini tuh bold Times New Roman 12. Bentar. Kita bold 12, terus di oke. Setelah itu, item font sama, tapi tuh nggak bold. 12 tidak bold, reguler. Oke, setelah itu, nah di bawah font sini ada kolom, sini kita buat jadi 2. Nah, setelah itu, nah kalau udah kayak gini kita ke spacing. Terus habis ini kan ada kolom space, ini kita atur sampai menurut kita rapi ya, jadi bebas aja sih menurut aku bang, karena kerapian kita kan. Nah, kalau misalnya salah, aku jeda ya bersih. Nah, kalau udah rapi kayak gini kita kan buat kontur, karena itu sama kayak ini pembuat pembatas. Yang ini kan berarti, terus tapi ini add polygon. Setelah itu kita membuat bentukan kontur. Nah, kalau udah jadi kayak gini kita akan merubah warna konturnya. Main properties kita berubah ke warna oranye. Satunya juga bentar, jadi ada kesalahan ini, kita klik dulu, kita ke fill, ini simple fill, nih stroke colornya ini kita rubah jadi warna oranye. Bentar, sample fill, stroke colornya kita rubah jadi warna oranye. Yang ini juga sample fill, terus fill colornya kita rubah ini sample fill, ini juga kita rubah jadi warna oranye. Setelah itu, nah kalau udah kayak gini kita tambahin teks lagi, teks di sini di dalam konturnya ya, di sini. Terus kita kasih berapa ya angkanya, bentar lupa aku. Terus fontnya ini Times New Roman bold, nggak usah bold, terus ukurannya
menyesuaikan ya, ukurannya bebas. Ntar aku skip aja, aku jeda aja biar cepet. Nah, cara nyatuin ini, kita klik ininya, terus kita blok, terus kita shift, terus kita pencet poligonnya ini, terus klik kanan, terus group. Setelah itu, kita letaknya kita rapiin. Kalau misalnya udah, nah setelah kayak gini kita tarik lagi garis, buat garis pembatas. Klik kiri, klik. Setelah itu kita ke ini, add new item, polyline. Terus kita bikin garis lurus. Klik kiri, klik kanan. Nah, setelah itu kita buat teks lagi. Keterangannya ini sama ya langkah-langkahnya, aku skip biar cepet. Ini sumber, terus fontnya Times New Roman, bold, terus ukuran fontnya 12. Terus oke. Ini kita copy aja, kita akan bikin teks lagi tuh sama tapi nggak bold ya, nggak bold, reguler. Terus tulisannya. Kalau udah kayak gini kita bikin garis lagi di sini. Terus kita ke ini lagi, polyline, kita garisin, klik kiri, klik kanan. Setelah itu kita buat teks lagi. Namanya sistem koordinat semua, gede semua. Titik koordinat besar titik 2. Bentar. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita pasin di sini. Ada nggak pas ya? Bentar. Ini kita hapus aja yang ini. Ini kita ganti fontnya, terus italic, terus oke. Sekarang giliran yang di sini. Bentar. Kalau udah kayak gini kita bikin garis lagi pembatas di bawahnya. Sini. Line. Bentar. Kalau udah kita bikin garis lagi pembatas di bawah. Terus ini, terus polyline. Klik kiri, klik kanan. Setelah itu kita ke teks. Kita buat tulisan insert. Gede semua. Insert titik 2. Terus fontnya ini Times New Roman. Bold 12. Oke. Nah, kalau udah, nah setelah itu kita buat kotakan, add shape, add rectangle. Kotakan itu bebas. Kotakannya gini, kalau udah kita klik ini di kotakannya, terus simple fill, terus kita ganti 0,5. Nah, setelah itu tetap 0,3. Setelah itu kalau udah kan item properties map 1, kalau udah ke item properties map 1, terus kita ke setelah itu kan kalau udah kayak gini kita cari ke layers sini, terus look layers kita centang, lock style for layers kita centang. Setelah itu kita pindah ke peta yang pertama. Setelah ketampilan ke sini kita ke ini, ke open data source. Setelah itu terus kita masukin data vektor, terus kita ganti ke datanya itu SHP ya, Indonesia SHP, terus open, terus kita add, terus kita close. Kalau udah kayak gini kita klik kanan di Indonesia Kabupaten, terus select layer, terus set project and from layer. Nah, kalau udah kayak gini kita checklist semua kecuali Indonesia SHP. Jadi
kita pasin aja kira-kira di mana letak ibu Bogor itu, karena di sini yang kecil. Semuanya ya kita checklist. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa ke layar, terus create layar, terus view save file layar, terus namanya kita ganti nama laut, terus kita save. Terus ini geometri tipenya ini polygon, koordinatnya 48S, namanya itu keterangan. Length-nya tetap 0 kalau udah add file to list. Kalau udah bisa kita oke. Nah, kalau misalnya udah kita oke, kita ke Indonesia, kita ke laut, terus toggle editing, terus ini add polygon tools, terus kita bagi. Bentar. Kalau udah kita bagi, terus kalau udah ID-nya ini 0, terus keterangannya Laut Jawa, gede semua ya. Terus kita enter. Kalau misalnya udah kayak gini, pastiin Indonesia kabupatennya sama laut Indonesia ini di atas laut. Kalau udah bisa kita matiin, terus kita save. Terus kalau udah di Indonesia kabupatennya kita klik kanan, terus properties, terus kita ke simbol ini kategoris, simbologi, terus kategoris, terus kolomnya ini kita ganti kabupaten, terus kalau udah diganti ini classify. Kalau udah kita classify, terus kita cetak RLA. Kalau udah keblok semua kayak gitu, kita klik kanan, terus change color. Terus kalau udah kita ganti warna putih. Ntar, jeda. Nah, kalau udah diganti warna putih kayak gini, kita klik OK. Terus apply, terus OK. Nah, kalau udah putih semua, kalau udah kayak gini, kita ke Indonesia Kabupaten, properties lagi. Terus ke simbologi, terus kita cari kota Bogor. Kita klik di kota Bogor. Kota Banjarmasin, Depok, Cirebon, Kota Magelang. Mana sih? Balikpapan, Bandung, Banjarmasin. Oh. Kalau udah yang dikotakannya kita klik, terus kita kasih warnanya bebas. Terus kalau udah kita oke, terus apply, terus oke. Salah, bentar bang. Ke labels, terus ini single labels, terus draw a text buffer, terus ini kita ke teks, ini kita ganti fontsnya SST, Times New Roman, terus ini ukurannya 8, terus kalau udah kita ke buffer, ini kita centang, terus kalau udah kita apply. Kalau udah kita apply, terus oke. Nah, sebelumnya ke Indonesia lagi, properties, ini ubah ke kabupaten, labelnya terus apply, terus oke. Kalau udah di lautnya kita klik kanan, properties, kategoris, simbologi, kategoris, simbologi, terus single simbol, terus kita ke simple file, terus fill colornya kita rubah jadi biru tua. Aduh, bentar bang. Nah, kalau udah kita tadi ke fill color, terus kita ngepasin aja warnanya. Penting warna biru tua. Bentar. Kalau udah kita pas-pasin aja warnanya, penting biru tua. Kalau udah kita oke, terus kita ke labels, terus single labels, terus labelnya keterangan, terus ini Times New Roman, kita kasih ukurannya ini 10, tetap ya. Kalau udah ke buffer, draw text buffer, terus apply. Bentar. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita pas-pasin aja. Kalau udah bisa kita ke layout lagi, buku yang tadi. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pencet ke mana sini? Ke add a map to layout. Nah, nanti kita tarik nanti akan jadinya seperti ini. Kalau udah kayak gini, ini bisa kita pas-pasin aja. Kalau udah pas kayak gini, setelah itu, nah kalau udah kayak gini, kita ke my properties. Aku pakai skala 1.500.000. Setelah itu kita ke UJ project, terus kita masukin koordinatnya. Setelah itu, kalau udah kita ke grid. Setelah itu kita pencet plus, terus modify grid, terus
Aduh, bentar, kalau udah muncul kayak gini, grid type-nya kita ganti cross, terus ini kita masukin koordinatnya 48S, terus kalau udah kita masukin x-nya, masukin 50 ribu, nah kita sesuaiin ya. Bentar. Terus ini juga 50.000. Terus kalau udah kita ke masa sih line style, terus simple line kita ganti warna merah. Alayan. Kalau udah kita pencet oke. Kalau udah kayak gini kita back. Setelah itu kita scroll ke bawah, draw koordinatnya kita centang. Terus ganti outside ini tetap outside frame, terus decimal with suffix, terus yang left horizontalnya kita ganti vertical ascending, terus yang right-nya kita ganti yang horizontalnya vertikal. Ini kita right-nya ini kita ganti ke vertical ascending, horizontalnya. Terus kalau udah fontnya kita ganti Times New Roman. ST. Buat ukurannya 8. Kalau udah kita oke. Terus yang di bawah koordinat precisionnya, koordinat distance map, koordinat ini 0. Terus kalau udah kita oke. Karena tadi hanya kegedean jadi nggak muncul. Setelah udah kayak gini kita save project, export image. Udah.